بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita sudah sampai di tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Dan kita sudah masuk di pembelajaran kedua. Materi kita hari ini adalah mengamati hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mozaik. Kemudian menjelaskan gaya gesek. Baiklah teman-teman, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu mengamati hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mozaik. Teman-teman, coba tebak, ini termasuk karya seni apa? Termasuk kolase, mozaik, montase, atau aplikasi? Karya seni yang dibuat dengan teknik tempel. Ya, betul sekali. Ini termasuk karya seni kolase. Ada yang dibuat dari kertas, ya, yang dirobek kecil atau dari kertas bekas. Kemudian ada yang dibuat dari cangkang telur. Kemudian ada yang dibuat dari bekas rautan pensil, ya, sehingga menjadi bunga-bunga cantik. Nah, kemudian yang terakhir ini dibuat dari pelepah pisang yang sudah mengering. Nah, itu ya teman-teman. Ustazah kira tidak usah kita ulangi lagi pembahasannya tentang kolase, karena sudah pernah Ustazah jelaskan di semester 1, tentu kalian masih ingat. Baik teman-teman, kalau yang berikutnya ini termasuk karya seni jenis apa ya? Ada yang bisa menebak? Ya, kalian betul sekali. Nah, karya seni berikut ini adalah termasuk karya seni montase. Karya seni montase dihasilkan dari mengeposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah misalnya, kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya. Nah, kemudian ditempel pada permukaan alas gambar. Nah, ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Teman-teman tentu sudah pernah membuatnya, bukan, di rumah? Ya. Nah, jika yang berikut ini termasuk karya seni apa ya?
Semuanya sudah pernah membuat. Nah, ya, kamu betul sekali. Berikut ini adalah karya seni mozaik. Karya seni mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang disengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan atau ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik. Nah, adakah di rumah yang lantainya terdiri dari pecahan kepingan-kepingan keramik kemudian disusun menjadi misalnya gambar bunga, ya, kemudian dari potongan kaca juga bisa, kemudian dari potongan kertas. Nah, bisa juga potongan daun atau potongan kayu. Nah, tentu kalian sudah pernah membuatnya ya. Pada semester lalu, semester 1 lalu, Ustazah ingat pernah menugaskan kalian untuk membuat mozaik. Nah, berikutnya adalah aplikasi. Nah, ini yang perlu Ustazah jelaskan karena ini kalian belum pernah membuat. Nah, aplikasi ini biasanya ada di baju misalnya, atau gorden. Atau aplikasi ini bisa dibuat untuk keset, bentuk keset. Nah, apa itu aplikasi? Silakan simak penjelasan berikut ini. Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utama. Kain perca ditempelkan pada bidang yang ingin dihiasi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tusukan, sulam sehingga menghasilkan tampilan yang indah pada permukaan kain. Keindahan yang dihasilkan dari sulaman ini didapat dari pengaplikasian komposisi warna antara benang dan perca. Sulaman aplikasi ini banyak dipakai pada pakaian, baik pada pakaian anak maupun pada pakaian dewasa. Selain itu, sulaman ini juga banyak menghiasi perlengkapan rumah tangga yang berbahan kain. Nah, berikut ini teman-teman contohnya karya aplikasi. Nah, yang berikut ini karya aplikasinya bisa dijadikan sebagai keset, ya, atau mungkin sarung untuk bantal, ya, kemudian bisa juga dibuat sebagai spray. Nah, seperti yang contoh berikut ini. Nah, bagaimana? Cantik bukan? Bagaimana cara membuat karya seni aplikasi itu? Baik, kita simak penjelasan berikut ini. Cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi. Misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Kemudian tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, begitu teman-teman caranya membuat karya aplikasi. Bisa kalian coba di rumah nanti ya. Nah, teman-teman, setelah karya-karya kalian jadi, coba kita raba teksturnya. Tentu akan berbeda. Ada yang halus dan ada yang kasar. Apa yang dimaksud tekstur benda?
Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, jalan raya dan ban kendaraan bertekstur kasar. Menjelaskan gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Nah, teman-teman, untuk membuktikannya, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Nah, teman-teman, coba doronglah meja di atas ubin. Nah, dapatkah kamu menggeser meja di atas ubin? Nah, bagaimana jika meja tersebut dipindahkan di atas tanah berpasir? Nah, apakah kalian bisa mendorong meja tersebut? Nah, mampukah kalian menggeser meja tersebut? Nah, bandingkan tenaga yang diperlukan untuk menggeser meja di atas ubin dan di atas tanah yang berpasir. Nah, pada permukaan manakah meja lebih mudah bergeser? Nah, teman-teman, pada aktivitas tersebut kamu mendorong meja di atas ubin dan di atas tanah berpasir. Mendorong meja di atas ubin lebih mudah daripada mendorong meja pada tanah yang berpasir. Hal itu disebabkan permukaan ubin lebih halus daripada permukaan tanah berpasir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar gaya gesekan bergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Makin kasar permukaan benda, makin besar gaya gesekan. Dan sebaliknya, makin halus permukaan benda, gaya gesekan makin kecil. Nah, bagaimanakah sifat gaya gesekan? Gaya gesekan bersifat sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Kemudian arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian yang ketiga, besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesekan dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Bagaimanakah cara memperbesar dan memperkecil gaya gesekan? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat yang sengaja dibuat memiliki gaya gesekan besar dan banyak alat yang dibuat memiliki gaya gesekan kecil. Gaya gesekan diperbesar terdapat pada alat-alat berikut ini, antara lain yang pertama, permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Kemudian yang kedua, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Kemudian yang ketiga, membuat alur-alur pada alas sendal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Gaya gesekan diperkecil terdapat pada kejadian sebagai berikut. Yang pertama adalah memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. Kemudian yang kedua, memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Kemudian yang ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil. Yang keempat, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan. Misalnya roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Nah, ini ada contoh di sini alas sepatu ya, dibuat kasar untuk memperbesar gaya gesekan. Coba kalian cek sepatu kalian ya atau sendal kalian.
Nah, dibuat beralur seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa ya? Dari penjelasan tadi, sepertinya kalian sudah paham. Nah, teman-teman, alhamdulillah materi kita selesai sampai di sini dulu. Kemudian tugas kita hari ini adalah yang ada di halaman 137, kegiatan bersama orang tua, mengidentifikasi pemanfaatan gaya gesek. Bersama dengan ayah dan ibu, identifikasilah pemanfaatan gaya gesekan di lingkungan rumahmu. Nah, berikanlah contoh-contohnya. Bisa kalian kerjakan di buku tulis. Nah, itulah teman-teman yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita memperoleh manfaat. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.